Tapi masih ada di sana pemirsa, kita sempat terobosan dan Ratna oleh Romeni oleh Sikat. Gol! 30 tahun Indonesia mengejar satu trofi yang tak pernah datang. 6 kali final, 6 kali pulang dengan tangan kosong, 6 kali kita berdiri di garis paling akhir, lalu tumbang di sana. Dan kini, di tahun 2026, kesempatan ketujuh itu akhirnya datang lagi. Piala AFF 2026. Tapi kali ini ada yang berbeda. Ada pelatih baru, ada skuad yang berubah, ada kondisi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dan ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah Garuda akhirnya siap untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya? Kita mulai dari awal. Piala AFF 2026 resmi bergulir pada 24 Juli dan berakhir 26 Agustus 2026. Turnamen ini istimewa bukan hanya karena menjadi panggung pertama John Hartman di turnamen Asia Tenggara, tapi juga karena edisi ini bertepatan dengan peringatan 30 tahun kejuaraan, 30 tahun Piala AFF berdiri. Dan selama 30 tahun itu, Indonesia belum pernah sekalipun mengangkat trofinya. Bukan karena tidak sampai final. Indonesia sudah masuk final sebanyak 6 kali. Tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. 6 final, 6 kekalahan. Indonesia menjadi negara dengan catatan runner-up terbanyak sepanjang sejarah Piala AFF. Negara lain juara 1 kali saja sudah bangga. Indonesia juara 2 terbanyak di seluruh sejarah, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Kutukan ini nyata, dan di 2026 kita ingin tahu apakah kutukan itu akhirnya bisa dipatahkan. Sekarang kita bicara soal grupnya. Drawing Piala AFF 2026 digelar di Jakarta pada Januari 2026. Hasilnya, Indonesia masuk grup A. Dan siapa saja yang ada di sana? Vietnam, juara bertahan yang tak pernah mudah dikalahkan di kawasan ini. Singapura, tim yang punya 4 gelar juara Piala AFF, lebih dari siapapun selain Thailand. Kamboja, tim yang levelnya lebih rendah di atas kertas, tapi di lapangan tidak ada yang boleh dianggap remeh. Dan satu lagi, pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Itulah grup A Piala AFF 2026. Kalau kamu bertanya, ini grup neraka atau grup surga? Jawabannya adalah tergantung bagaimana kita melihatnya. Di atas kertas, Vietnam adalah ancaman terbesar. Di bawah permukaan, setiap laga menyimpan bahaya. Tidak ada lawan yang boleh diremehkan, dan John Hartman sudah mengatakan itu dengan jelas. Sebelum kita bahas lebih jauh soal lawan-lawan itu, kita perlu bicara soal satu hal krusial yang akan membentuk wajah skuad Garuda di turnamen ini. Piala AFF 2026 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Apa artinya itu? Artinya, klub-klub di Eropa tidak punya kewajiban untuk melepas pemain mereka. Dan itu berarti hampir semua pemain diaspora Indonesia yang bermain di Eropa kemungkinan besar tidak bisa bergabung. Nama-nama seperti yang selama ini jadi tulang punggung Garuda di FIFA Matchday, para pemain yang bermain di liga-liga Eropa, mereka sangat mungkin absen di Piala AFF ini. John Hartman sudah mengonfirmasi hal ini. Skuad yang akan turun di Piala AFF 2026 kemungkinan besar didominasi pemain domestik, pemain yang sehari-hari bermain di BRI Super League, dengan beberapa pemain naturalisasi yang kini berkarir di kompetisi Asia Tenggara. Ini bukan kabar buruk. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Seberapa dalam fondasi sepak bola Indonesia yang sudah dibangun selama bertahun-tahun? Ini saatnya dijawab bukan oleh pemain diaspora, tapi oleh talenta-talenta lokal yang selama ini menunggu giliran mereka. Dan Hartman percaya dengan itu. Ia bahkan pernah mengatakan kepada para pemain, kalian bisa menjadi generasi pertama yang memenangkan trofi untuk Indonesia. Kalimat itu bukan retorika kosong, itu tantangan. Sekarang, mari kita baca jadwal Indonesia di grup A satu persatu. Pertandingan pertama, 27 Juli 2026. Indonesia melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Ini adalah laga pembuka. Laga yang harus dimenangkan dengan meyakinkan.
Kamboja bukan lawan sembarangan di Asia Tenggara, tapi di atas kertas Indonesia jelas diunggulkan. Hurtman sudah menyebut Kamboja sebagai fokus pertama. 1 pertandingan, 1 kemenangan, baru bicara selanjutnya. Pertandingan kedua, 31 Juli 2026. Indonesia tandang ke pemenang playoff antara Brunei atau Timor Leste. Laga tandang pertama. Tanpa dukungan penonton sendiri. Di sini mental tim akan benar-benar diuji. Apakah Garuda mampu mengamankan poin di luar kandang? Pertandingan ketiga, 3 Agustus 2026. Indonesia menjamu Vietnam di kandang. Ini adalah laga yang akan ditunggu-tunggu seluruh Indonesia. Vietnam datang sebagai juara bertahan. Vietnam adalah rival terbesar kita di Asia Tenggara dalam 1 dekade terakhir. Dan laga ini dimainkan di kandang di depan puluhan ribu supporter Garuda. Pertandingan keempat, 7 Agustus 2026. Indonesia tandang ke Singapura. Penutup fase grup yang tidak mudah. Singapura bukan tim yang bisa diremehkan. 4 gelar juara Piala AFF membuktikan mereka punya tradisi yang kuat. Juara dan runner-up grup akan lolos ke semifinal. Dan di semifinal, sistemnya adalah silang antar grup. Juara grup A melawan runner-up grup B dan sebaliknya. Siapa yang ada di grup B? Thailand dan Malaysia kemungkinan besar ada di sana. Jadi kalau Indonesia bisa lolos sebagai juara grup, mereka berpotensi menghindari rival terberat di semifinal leg pertama. Tapi kalau cuma runner-up, perjalanannya akan jauh lebih berat. Sekarang kita bicara soal ancaman terbesar, Vietnam. Vietnam adalah juara bertahan Piala AFF. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam membangun tim yang solid dengan fondasi pemain lokal berkualitas dan beberapa diaspora pilihan. Rivalitas Indonesia dan Vietnam di Piala AFF selalu menghadirkan ketegangan tinggi. Dalam sejarah Piala AFF Senior, head-to-head kedua tim selalu ketat. Tidak ada yang benar-benar dominan, tapi Vietnam dalam beberapa tahun terakhir punya rekor yang lebih konsisten. Yang perlu dicatat, laga Indonesia melawan Vietnam di fase grup ini akan dimainkan di kandang Indonesia. Itu keuntungan besar. Dukungan penonton, tekanan psikologis untuk tuan rumah, dan atmosfer SUGIBK atau stadion manapun yang dipilih PSSI bisa menjadi faktor penting. Tapi ini juga berarti tekanan ada di pundak kita. Kalah di kandang sendiri dari Vietnam adalah skenario yang tidak ingin dibayangkan siapapun. Sekarang kita bicara soal John Hurtman dan bagaimana ia memandang turnamen ini. Hurtman adalah pelatih asal Inggris yang punya rekam jejak unik. Ia pernah mengantar Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah panjang sepak bola Kanada. Jadi, ia tahu bagaimana rasanya memimpin tim yang membawa beban sejarah panjang menuju pencapaian bersejarah. Dan di Indonesia, beban itu tidak lebih ringan. Ketika ditanya soal target juara di Piala AFF, Hurtman tidak sesumbar. Ia tidak berteriak, "Kita akan juara" di depan kamera. Ia justru berkata, 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kalau terlalu fokus pada hasil akhir, kamu kehilangan prosesnya. Dan ia juga berkata kepada para pemain, kalian bisa menjadi generasi pertama yang memenangkan trofi untuk Indonesia. 2 kalimat itu terdengar kontradiktif, tapi sebenarnya tidak. Hurtman tidak menutup pintu juara. Ia hanya tidak ingin tim terbebani ekspektasi sebelum waktunya. Filosofinya sederhana, jalankan proses dengan benar, mentalitas yang tepat, hasilnya akan mengikuti. Ia juga pernah berkata, saat membawa Kanada lolos Piala Dunia, dalam 17 pertandingan kualifikasi, mereka tidak pernah melihat puncak gunung. Mereka hanya fokus pada 1 laga berikutnya. Dan ternyata, itu cukup. Apakah filosofi yang sama bisa membawa Garuda mengangkat trofi yang sudah 30 tahun tak tergapai? Sebelum kita tutup, ada 1 pertanyaan yang perlu dijawab jujur. Apakah Indonesia punya peluang nyata juara di Piala AFF 2026? Jawabannya, peluang itu ada, tapi tidak mudah. Tanpa mayoritas pemain diaspora dari Eropa, kualitas individu skuad mungkin tidak setajam saat FIFA Matchday. Melawan Oman dan Mozambik kemarin itu luar biasa, tapi Piala AFF berbeda. Ritme turnamen berbeda, lawan-lawannya mengenal gaya bermain kita dan tekanannya berlipat ganda. Di sisi lain, Vietnam juga tidak selalu bisa menurunkan pemain terbaiknya. Thailand dan Malaysia belum tentu bisa diremehkan, tapi juga tidak tak terkalahkan. Dan Indonesia punya 1 senjata yang tidak bisa dibeli, dukungan supporter di kandang sendiri.
30 tahun menunggu, 6 kali final. Semua itu bukan warisan kegagalan. Itu adalah warisan harapan yang terus dipelihara generasi demi generasi. Dan mungkin, hanya mungkin, generasi ini adalah generasi yang menyelesaikannya. Piala AFF 2026 dimulai 24 Juli. Jadwal Indonesia di grup A dimulai 27 Juli melawan Kamboja. Lalu Timor Leste atau Brunei pada 31 Juli, lalu Vietnam pada 3 Agustus, dan Singapura pada 7 Agustus. 4 pertandingan, 4 kesempatan untuk membuktikan bahwa Garuda bukan lagi spesialis runner-up. Ini bukan sekadar turnamen, ini adalah pembayaran hutang sejarah. Garuda terbang tinggi.